Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-38 yang akan membahas hadzful khobar wujuban, wajib membuang khobar. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hukum asal khobar adalah harus disebutkan pada jumlah. Jadi dalam susunan jumlah kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Seperti kalau ada fi'il harus ada fa'ilnya. Tetapi terkadang khobar wajib dihilangkan pada beberapa tempat. Posisi khobar ini sangat penting. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Baik khobar itu di belakang maupun di depan. Yang penting ada khobarnya. Tapi dalam beberapa kondisi khobar ini wajib dibuang. Dalam kondisi seperti apa khobar itu dibuang? Yang pertama, khobar wajib dibuang ketika mubtada jatuh setelah kata laula. Laula ini seandainya tidak ada. Laula ini artinya seandainya tidak ada. Contoh, laulal aqlu ladho al insanu. Laula seandainya tidak ada al-aqlu utawi akal, ladho'a niscaya tersesat al-insanu manusia. Laula ini harfum tina'in lil wujud mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kata laula ini berupa huruf, yang mana huruf itu mempunyai makna mencegah terjadinya sesuatu. Kata laula ini termasuk huruf berarti mabni. Mabninya mabni sukun karena alif kan sukun. Yang tidak mempunyai mahal di dalam i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Al-aqlu mubtadaun marfu'un. Nah, kalimat al-aql ini menjadi mubtada yang dibaca rofa, tanda rofanya dhammah yang tampak. Wal khobaru mahdhufun wujuban, sedangkan khobar dari susunan di atas itu dibuang. Dan hukumnya membuang khobar setelahnya laula ini adalah wajib. Kalau ditakdirkan, kalau ditampakkan apa adanya, khobar yang dibuang adalah kata maujudun. Jadi laula al-aqlu maujudun ladho al-insanu. Sekarang ladho alam waqi'atun fi jawabi laula. Lam ini jatuh sebagai jawabnya laula. La itu sendiri merupakan huruf mabni fathah yang tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Sedangkan dho'a fi'lun madzin mabniun alal fathi, fi'il madzi mabni fathah. Al insanu, kata insan fa'ilun marfu'un bidzammah. Kata insan ini adalah merupakan fa'il yang dibaca, yang i'rabnya rofa, yang tanda rofanya dengan dhammah yang jelas dhahirah. Contoh lagi, laulan nilu, seandainya tidak ada bengawan Nil, seandainya tidak ada sungai Nil, lakanat niscaya apabila duna negeri kita itu kofron, padang pasir atau padang sahara. Nah ini kalau ditampakkan apa adanya, belum dibuang khobarnya, laulan nilu maujudun lakanat biladuna kofron. Seandainya tidak ada sungai Nil itu menjadi kenyataan, maka negeri kita ini menjadi gurun Sahara. Laulal amalu,
seandainya tidak ada harapan fisyababi terhadap anak muda, layak isna, sungguh akan berputus asa siapa kita. Takdirnya laulal amalu maujudun. Laulal ibtikaru, seandainya tidak ada penemuan atau inovasi mata qaddama, maka tidak akan maju siapa al insanu, manusia. Anilu al amalu al ibtikaru, semua itu menjadi mubtada yang khobarnya berupa kata-kata, berupa lafadz maujudun yang dibuang. Nah, sekarang ini kamu, laulal hawa'u ma'asya makhlukun, seandainya tidak ada udara maka makhluk tidak dapat hidup. Laula zaidun la gharaqtu, seandainya tidak ada zaid, la gharaqtu, sungguh saya akan tenggelam. Laula zaidun la ataituka, seandainya tidak ada zaid aku akan datang kepadamu. Takdirnya laula zaidun maujudun la ataituka. Laula dinu, seandainya tidak ada utai agama, lahalaka, niscaya akan binasa annasu, manusia. Nah, ini takdirnya laula dinu maujudun. Seandainya tidak ada agama itu sebagai suatu kenyataan, itu terjadi. Seandainya tidak ada agama itu terjadi, maka manusia akan tersesat, akan celaka, akan rusak. Laulal muallimu la rasabna, seandainya tidak ada guru, niscaya kita akan gagal. Laulal qaidu lan hazamna, seandainya tidak ada pemimpin, niscaya kita sudah kalah. Laulal ummu ladhi'na, seandainya tidak ada ibu, niscaya kita celaka. Laulal busolatu, seandainya tidak ada kompas, latuhna, niscaya kita tersesat. Laulal ma'u la atosna, seandainya tidak ada air, kita akan kehausan. Seandainya kita lihat kalimat-kalimat yang di bawahnya ada garisnya ini, yaitu kata al-mu'allim, al-qaid, al-ummu, al-busalah, dan ma', niscaya kita akan mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah mubtada yang khobarnya dibuang, dan hukumnya membuang khobar di sini hukumnya adalah wajib. Seandainya ditampakkan apa adanya, maka bunyinya adalah maujudun. Jadi takdirnya laulal muallimu maujudun la rasibna. Bisa juga laulal muallimu kainun. Seandainya tidak ada guru itu menjadi sebuah kenyataan, kita akan gagal. Sekarang yang kedua, khobar wajib dibuang ketika mubtada berupa qasam. Qasam itu sumpah. Contoh, la amruka layan jahanna. La amruka, demi hidupmu, itu sebagai sumpahku. Nah, maknanya seperti itu. La amruka, demi hidupmu, demi umurmu, maksudnya demi hidupmu, sebagai sumpahku. Layan jahanna, sungguh akan sukses siapa al-mujiddu, orang yang sungguh-sungguh. La amruka alam, lamul ibtida. Lam di sini adalah lam ibtida. Lam ini merupakan huruf mabni fathah la mahalla lahu minal i'rab. Umrun mubtadaun marfu'un bidzammah adz-dzahirah wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih wal khabar mahdhufun wujuban takdiruhu qasami. Jadi umron ini menjadi mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah yang nampak. Kaf ini adalah merupakan dhamir muttasil mabni fathah, mahalnya
mahal jer karena sebagai mudhof ilaih. Wal khobar mahdhufun, sedangkan khobar dari mubtada itu dibuang. Dan hukumnya membuang mubtada dalam kondisi seperti ini adalah wajib. Takdirnya atau utuhnya lafal qasami. Jadi maknanya la amruka qasami au yamini. Sungguh demi umurmu atau hidupmu itu adalah sebagai sumpahku. La amruka, demi umurmu, demi hidupmu. La af'ilanna, sungguh saya akan melakukan al khaira, kebaikan. Wa takdir, takdirnya. Wal amru qasami, demi hidupmu itu sebagai sumpahku. Fa amruka mubtadaun wa qasami al khabar al mahdhuf, khabar yang dibuang. La amruka la ujahidanna fi sabilillah, demi umurmu sebagai sumpahku aku akan berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah. La amruka la uqatti'anna silati bikulli man yu'dhini, demi umurmu, demi hidupmu aku akan memotong-motong, aku akan memutuskan silaturahim dengan semua orang yang menyakitiku. La amruka la ajidanna fi talabi lirizki, demi umurmu sebagai sumpahku sungguh aku akan menemukan di dalam mencari rezeki. Seandainya kita lihat yang ada garis bawahnya itu, yaitu lafal amruka, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kata tersebut adalah mubtada. Sedangkan khobar itu dibuang. Wal khobar mahdhufun wujuban, membuangnya itu hukumnya wajib. Kalau ditampakkan maka bunyinya adalah qasami au yamini au qasamun au yaminun. Fataktir fil jumlatil ula, uraian jumlah itu mulai uraian jumlah pertama, la amruka, sungguh demi umurmu, qasamun sebagai sumpah, la ujahidanna, sungguh aku akan berjihad di jalan Allah. Yang kedua takdirnya la amruka yaminun la uqatti'anna silati bikulli man yu'dhini, demi umurmu sebagai sumpahku aku akan memutus hubungan dengan orang yang menyakitiku. Wat takdir fil jumlah asaliyah la amruka qasami la ajidanna fi talabi lirizki. Yang ketiga, khobar wajib dibuang ketika ada wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu wawu yang maknanya itu serta, kalau diartikan dengan dan tidak nyambung, tidak pas. Dan wawu tersebut jatuh setelahnya mubtada atau setelah mubtada ada wawu ma'iyah ini, maka khobarnya itu harus dibuang. Jika tidak berupa wawu ma'iyah, tidak mempunyai arti serta, khobar tidak boleh dibuang. Contoh, kullu shadiqin, setiap teman, wa shadiquhu, serta temannya. Nah itu kalau diperjelas, kullu shadiqin wa shadiqu muqtarinani, setiap teman dan temannya itu bersama-sama. Contoh lain, kullu shani'in wa ma sona'a, kullu shani'in utawi setiap pembuat, kullu shani'in utawi setiap pembuat, wama serta apa-apa, sona'a yang ia buat. Ini fakullun mubtadaun, wama sona'a maktufun alal kul. Jadi susunan ma sona'a itu diatofkan pada kul. Wal khobar, sedangkan khobarnya mahdzufun, terbuang.
dihilangkan. Takdiruhu, takdirnya muqtarinani au mutalaziman. Muqtarinani selalu bersama, mutalazimaini kurang lebihnya talazum itu bersama-sama lah. Merupakan suatu kepastian keduanya itu. Kullu qadimin ilal imtihan wa qalamuhu. Utawi setiap orang yang datang menuju ilal imtihan pada ujian, wa qalamuhu serta penanya kullun. Kullu waqifin, setiap orang yang berdiri fil intidhari di dalam menunggu, wa ba'nuhu bersama beserta anaknya laki-laki. Yang keempat, masdar wajib dibuang jika mubtada berupa masdar yang beramal dan setelahnya berupa hal. Mubtada wajib dibuang. Syaratnya dibuang jika mubtada berupa masdar. Nah ini dzorbi itu masdar, dzoroba yadzribu dzorban. Lalu ditemukan dengan ya mutakalim menjadi dzorbi. Dan setelahnya berupa hal. Nah ini musian ini adalah hal. Sedangkan al-abda sebagai maf'ul bih, nasab, yang menasabkan adalah masdar itu. Musian sebagai hal. Fadorbi mubtadaun. Kalimat dorbi itu sebagai mubtada, wal abda ma'mulun lahu. Sedangkan lafal abda itu sebagai makmulnya mubtada. Wa musian halun. Nah, kalimat musian itu sebagai hal. Wal khobar mahdhufun wujuban. Khobarnya dibuang secara wajib. Wa takdir dzorbi al abda idza kana musian. Musian. Jadi aslinya kan dzorbi al abda musian. Nah, kalau tidak dibuang khobarnya, maka takdirnya atau komplitnya dzorbi aku memukul al abda budak idza kana, ketika ada apa itu budak itu musian, orang yang jelek. Jadi musian ini menempati tempatnya khobar. Tapi di sini lafal musian itu tidak sebagai khobar, tapi sebagai hal. Saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.